Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat datang ya untuk Justru Band. Ini kebetulan hari ini hari yang spesial banget karena ini saya ditemani sama Mukarram Ustadz Irfan Rizky Has. Itu bener namanya? Betul, Iya. Kak Ruben. Waduh. Sehat Kak Ruben. Sehat. Biasanya kita ngeliat di Instagram ya. Apapun itu lihat di Instagram banyak deh yang kita save dari Pak Ustadz ya. Sampai akhirnya di sini bener-bener Pak Ustadznya langsung datang ke sini loh. Ini luar biasa. Pak Ustadz terima kasih banget loh. Jazakumullah jazak Kak Ruben. Semoga Kak Ruben selalu sehat. Amin. Dan kakak, tim semua selalu dimuliakan Allah. Amin. Dijaga Allah. Diberi rezeki yang kian berkah berlimpah. Dan Allah anugerahi istiqomah sampai jannah. Amin. Nah ini Pak Ustadz berarti aku dari kemarin tuh mau ngechat pasti udah ngelihat jadwalnya aja kita udah kagak sanggup. Ya, Pak Ustadz ini kan kemarin mau ngechat aja takut nih ya. Takutnya tuh cuma karena gini, aduh ini bisa nggak ya? Tapi udahlah Bismillah ya kan kita kan namanya kita niat baik ya. Masya Allah. Ada aja kan. Kami malah senang banget Kak Ruben berkenan voice note. Dan mohon izin Kak, kami juga balasnya voice note. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ruben. La qadarullah kemarin ketelisipan. Iya. Kak Ruben mungkin pas pulang, kami pas datang atau mungkin belum ketemu di sana. Tapi Ketemu sebenarnya satu hari itu ada slash gitu kan, ketemu si Inces ketemu, Inces Nabati, terus sama gerombolannya Pak Ustadz ada, kita sampai gini nih di Ka'bah kan, mana Pak Ustadznya sih kita pengen banget foto sama dia. Ya Allah. Cuman karena harus lanjut lagi, deh. Kalau ketemu deh, bener udah. Masya Allah. Akhirnya kita ketemu di sini. Ini menjadi hal yang apa ya, aku sendiri itu selalu bersyukur gitu ya karena apa yang aku ucap gitu Allah pasti kasih. Ya kan? Aku bilang kepengen deh ada intimate ngobrol kayak gini tapi harus Ustadz Irfan duluan nih. Gimana nih ya gitu. Ya udah, akhirnya memberanikan diri untuk berkomunikasi dan direspon sama beliau itu buat aku suatu kehormatan. Ya Allah, kami juga Kak Ruben sangat bahagia sekali bisa sambung silaturahim. Semoga dengan silaturahim ini kami tidak terputus dari mendapat barokahnya bersilaturahim di malam hari ini bersama keluarga besarnya Kak Ruben beserta tim yang semoga selalu dijaga Allah. Amin. Amin. Nah ini Pak Ustadz yang aku tuh pengen tanya ini sebenarnya kan banyak ya. Ini banyak karena aku sendiri sebagai orang yang baru gitu ya, yang masih terus belajar, itu kayaknya masih haus banyak sekali pengetahuan yang kayaknya ini harus dipelajari supaya nggak salah arahan kan kadang-kadang gitu. Nah salah satu kenapa Ustadz Irfan ini ya, jadi ini sosial media itu setiap pagi sekarang kalian udah jarang banget ngelakuin aktivitas olahraga ataupun enggak. Pokoknya setiap pagi kita nge-scroll Instagram. Ya. Alhamdulillahnya tuh explore kita paling banyak muka Pak Ustadz deh. Ya Allah. Kita udah kayak family gitu Pak Ustadz. Ya Allah. Terus mungkin Pak Ustadz gitu semua dan kayaknya nggak hanya saya tapi teman-teman yang lain juga banyak suka nge-repostin di story-nya gitu. Jadi kalau ada postingan baru tuh kita paling seneng. Ya Allah. Paling girang. Tapi kadang-kadang kalau yang terlalu jelek banget kita nggak berani nge-repost Pak Ustadz. Ya Allah. Iya, kalau terlalu ngejelek banget kita nggak berani nge-repost. Takutnya kita nonton kita nangis-nangis lagi dia. Iya kan? Tapi Pak Ustadz ini ngomong awalnya itu sampai bikin quotes yang kayak begitu tuh memang idenya tim atau memang Pak Ustadz sendiri? Jadi yang paling pertama kami itu mulai streaming 11 November 2017 Kak Ruben. Lalu kami mulai streaming tapi di YouTube Kak Ruben. Yang nonton 0, 0, 0, 1, 1, 0 lagi. Sampai terus kemudian ada yang nonton tuh 2 kok sampai akhir. Saya bilang sama istri pas pulang, Umi ini kok ada yang YouTube-nya yang nonton 2 tapi nontonnya manteng sampai akhir. Iya bah, itu Umi sama Uti. Uti itu maksudnya ibu saya sama istri saya. Mantengin sampai akhir. Ala kulihal dari 11 November 2017 setiap subuh Allah amanahkan ke kami ada Masjid Fatimah Garung di Desa Garung, Wonosobo di kaki Gunung Sindoro, daerah kaki Gunung Sindoro sana. Kami ngaji di sana setiap subuh dari 11 November 2017. La qadarullah corona, setelah corona kami kan mendapati semuanya
break dulu sejenak. Kami alhamdulillah sedikit pernah punya kebiasaan lah untuk ngedit, motong-motongin. Jadi punya stok video itu kami potong-potongin sendiri dulu pakai Viva Video, Kak Ruben. Dipotong-potongin itu, waktu itu ada TikTok, kami lempar ke TikTok. Jadi masih sendiri, belum ada tim, semuanya masih sendiri, kami motong-motongin sendiri. Lalu dengan taufik dan pertolongan Allah, sekali lagi semua karena taufik dan murni Allah tolong kita. Ikhtiar itu ternyata disambut sama warga TikTok pada saat itu, waktu itu kayak gitu Kak Ruben. Jadi sampai sekarang potongan-potongan itu masih tetap dinaikin. Kurang lebih gambarannya itu awal mulanya demikian Kak Ruben. Coba kalau ada aku tuh ya, berarti aku diingat juga tuh ya. Harusnya 3 orang ya harusnya ya. Masya Allah. Tapi gini, Pak Ustadz kan punya latar belakang pendidikan dan juga pengalaman yang cukup luas nih Pak Ustadz. Tapi ini gimana nih dari Pak Ustadz sendiri menyimbangkan antara kehidupan pribadi, profesi, dan juga panggilan agama? Semua kami bawa santai aja ya Kak Ruben, nggak ada yang terus kemudian kami harus gimana-gimana, depan belakang kalau bisa kami usahakan untuk sama. Apa yang kami posting mudah-mudahan itu juga yang pelan-pelan, kami juga mesti belajar juga Kak Ruben. Apa yang kami posting juga kami usahakan untuk kami amalkan. Background kami di pondok pesantren 6 tahun, namanya Muallimin Yogyakarta. Mondok 6 tahun, lanjut ke S1 Manajemen Haji Umroh di sini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat. S2 kami di Ilmu Al-Quran dan Tafsir Unsik Universitas Sains Kaliber Al-Quran. Kami jalani sesuai dengan apa yang harapannya ridho Allah gitu nempel ke kita terus Kak Ruben. Karena begitu kami memutuskan untuk pindah ke Wonosobo, kami lebih kepada ya di Wonosobo ini tujuan kami emang buat umur kedua. Kami ngerekam waktu itu tujuannya emang untuk umur kedua. Karena kita tahu ya Kak Ruben, semua pasti pulang, semua pasti akan kembali kepada Allah. Sedangkan apa yang kita titipkan, apa yang jadi jejak-jejak digital, harapannya itu yang jadi umur kedua. Umur kedua apa sih? Umur kedua itu adalah umur yang nanti ketika kita nggak ada, dia tetap ngalir ke hidupnya kita. Ngalir ke kuburnya kita. Kalau kata Rasulullah SAW, manusia itu punya 3 kesempatan amal jariah ketika beliau wafat, yaitu amal jariah yang pertama adalah sedekah jariah-jariah beliau, yang kedua adalah ilmu manfaat yang di-share baik itu di sosial media atau di berbagai macam lini termasuk buku yang ditulis. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, anak-anak salih yang terus berkenan mendoakan. Walaupun qadar Allah mungkin belum punya keturunan, tapi ada anak yatim mendoakan sampai juga pada beliau. Misalkan ada orang lain doain sampai juga buat beliau. Jadi harapannya umur kedua aja sih Kak Ruben. Buat konten, buat umur kedua. Kami juga bilang kok sama tim, jangan lupa ya sebelum posting bismillah, baca bismillah. Kita niatin mudah-mudahan video ini jadi pengingat buat pribadi, juga video ini jadi umur kedua kita. Karena kita tahu percis besok kita pulang dan kita sadar banget bekal kami masih sedikit. Kami tahu sholat kami seperti apa, sedekah kami kayak gimana, infak sedekah kami kayak gimana. Jadi harapannya sedikit cuplikan-cuplikan itu semoga ngingetin diri kami pribadi, dan mudah-mudahan kalau Allah beri taufik itu bisa bermanfaat untuk bersama-sama. Jadi sebenarnya nggak kalau dibilang panjang masih bisa panjang lagi tuh ya. Ya secara perjalanannya pasti Pak Ustadz ya. Itu yang aku bilang, pernah nggak ada orang nih kalau ketemu Pak Ustadz mukanya sejuk bener ya gitu, ada nggak gitu? Sama aja Kak Ruben. Orang ngelihat kita baik bukan sebenarnya karena kitanya baik. Orang ngelihat kita baik karena sebenarnya beliau memuji Allah yang baik, nutupin aib-aib kita. Boleh jadi kalau Allah bongkar aib kita sedikit aja, jangankan duduk di sini. Boleh jadi duduk di situ aja kami nggak pantas Kak Ruben. Lagi-lagi taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, Allah yang baik tutup aib kita. Sampai-sampai kadang-kadang orang hanya tahu baik-baiknya kita aja. Padahal gedebak-gedebuknya di belakang atau gimana kita di belakang itu Allah tutup rapat-rapat sehingga orang benar-benar nggak tahu dan nggak ngelihat ke arah sana. Lagi-lagi beliau kalau memuji bukan karena memuji kitanya atau siapapun gitu misalkan saat dipuji, tapi sebenarnya beliau memuji Allahnya yang baik, nutupin aib kita semuanya. Makanya ada salah satu doa dari Nabi Muhammad SAW ketika kita dipuji sama orang supaya kita tuh nggak jadi yang tinggi hatinya, congkak, malah cenderung ke arah sombong. Doanya dari Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah,
jadikanlah aku, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang beliau telah sangkakan kepadaku. Jadi kalau dipuji, sahabat Nabi sering banget bilang kayak gitu. Allahumma inni as'aluka khairum mimma yazunnun. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu agar aku jadi lebih baik. Lebih baik dari apa yang orang sudah sangka sama aku gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya Kak Ruben. Orang taunya cuma, oh di video. Tapi aslinya kan pasangan kita yang paling tahu. Atau mungkin anak-anak kita paling tahu di rumah. Atau mungkin bestie-bestie kita. Atau bahkan mungkin teman yang nempel, safar bareng. Itu yang paling tahu. Makanya ulama sering bilang juga, diantaranya kalimatnya, kita baru akan kenal seseorang itu ketika 3. Yang pertama, indal ghadab. Kita akan tahu orang itu ketika beliau lagi marah. Kayak apa orang itu sesungguhnya. Terus yang kedua, indas sultan. Kita akan tahu orang itu ketika beliau lagi memangku kekuasaan. Terus yang ketiga, indal mal. Kita akan tahu seseorang itu ketika kita bermuamalah keuangan sama beliau. Jadi kita baru akan benar-benar kenal sama orang pas kita 1, ngelihat beliau marah, atau 2, saat beliau memangku kekuasaan, lagi berkuasa. Yang ketiga, ketika ada transaksi muamalah. Kita akan lebih condong mengenal siapa beliau sejatinya kalau kita udah 3 ini pernah kita lalui bersama atau kita pernah ngelihat beliau di 3 posisi tadi. Lagi-lagi semua pertolongan Allah. Allah tutup aib kita dan Allah tampilkan yang baik-baik aja. Jadi kalau ada orang muji bukan karena kitanya benar baik, tapi karena Allah baik, nutup semua aib-aib kita. Jadi kalau seandainya ada orang muji nih Ustadz, baiknya kita jawabnya apa? Alhamdulillah, kembalikan semuanya ke Allah karena emang sejatinya semua pujian milik Allah. Masya Allah ya Kak Ruben, Alhamdulillah ya karirnya, Alhamdulillah Kak Ruben, dan semua hal kebaikan yang Kak Ruben sudah pernah torehkan. Alhamdulillah. Kalimat itu tuh kalimat yang simple, tapi kata Rasulullah SAW, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Jadi kalau kita mengucap Alhamdulillah dengan taufik dan izin Allah, penuh timbangan kebaikan, dan kita tuh mengikis yang namanya mohon izin, kesombongan yang kadang-kadang suka muncul. Oh iya gue nih, oh iya emang jelas nih, oh iya gue emang kerja keras lebih tinggi daripada yang lain. Setelah kita runut-runut ternyata bukan kerja keras kita semata, bukan karena kita cerdas sahaja, atau bukan karena kita pandai baca skrip langsung keluar semuanya di kepala. Saya baru ngeliat begini langsung kebaca semuanya, saya tahu banget begini-gini. Bukan, ternyata karena Allah baik ngasih itu sama kita. Kalau Allah cabut aja satu nikmat, dibuat saraf kita nggak berfungsi, dibuat sakit gigi tiba-tiba, dibuat di sini ada apa segala macam, kita pasti nggak berdaya. Lagi-lagi semua karena Allah Subhanahu wa taala beri taufik sama kita. Jadi kita harus apa sih kalau orang muji kita? Alhamdulillah. Masya Allah ya ganteng banget. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Masya Allah ya anaknya. Masya Allah ya usahanya. Masya Allah ya tokonya. Masya Allah ya ini produk-produknya misalkan digandrungi atau banyak loyalis customer yang membelinya dan segala macamnya. Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah. Itu kalimat ringan, simple, sederhana, tapi powerful luar biasa Kak Ruben. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin karena kalau aku kan lagi belajar nih ya Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana cara kita ketika dia bilang wah lu ini cakep ini, jawabannya kita ngomong Alhamdulillah takutnya sombong. Terus ada katanya istilahnya jadi ain gitu ya. Iya. Itu jadi ain itu maksudnya gimana sih Pak Ustadz? Kata Rasulullah soal ain, wal ainu haqq. Penyakit yang didasari karena mata yang hasad ngelihat nikmat yang diterima sama orang itu, kata Rasulullah SAW benar adanya. Wal ainu haq, penyakit ain itu benar adanya. Bisa nggak kita menangkalnya atau kita meminimalisir supaya nggak kena penyakit ain? Bisa. Di antaranya para ulama spill, yang pertama sering-sering kita berzikir kepada Allah. Yang kedua baca ayat kursi. Ayat kursi itu yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Itu dibaca. Yang ketiga, sedekah. Karena kata Rasulullah SAW, di antara yang Nabi SAW sering anjurkan, kenapa kita dianjurkan bersedekah? Karena Nabi bilang sedekah itu menolak bala. Jadi kita dianjurkan bersedekah supaya ain itu terhindar dari kita. Juga kita boleh menempel, menyematkan supaya orang turut memuji Allahnya, bukan karena tampannya, bukan karena jelitanya, atau bukan karena rupawannya, tapi karena Allahnya baik, Allahnya yang maha menciptakan. Jadi kita menempelkan kalimat
Masya Allah Tabarakar Rahman boleh, ditempel Masya Allah Tabarakallah boleh, begitu. Tapi bukan berarti kita, ya udah deh saya nggak usah posting aja sama sekali. Oh nggak gitu juga. Karena kebaikan itu harus diposting juga. Mana dalilnya atau mana ayatnya yang nyuruh kebaikan itu harus diposting. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-32, di antara ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa di antara kita yang yu'azzim itu artinya membesarkan, kalau dalam bahasa sosmednya memviralkan, meng-FYP-kan, mentrendingkan sya'airallah, syiar agama Allah, itu datang karena hatinya dia bertakwa sama Allah. Jadi kita nggak boleh terus kemudian takut ain deh, terus kita nggak posting kebaikan. Karena nanti kalau kebaikan nggak diposting, yang muncul ke permukaan adalah, mohon maaf, keburukan ya Kak Ruben. Apalagi kadang-kadang zaman sekarang kan semua handphone dalam genggaman, orang bisa akses. Kadang-kadang ada orang yang bangga dengan menjauh dari Allahnya, bangga dengan dia berbuat yang aneh-anehnya. Kenapa kebaikan itu nggak kita posting supaya bukan tentang kita memamerkan atau riya terhadap kebaikan itu, tapi kita lagi mohon pertolongan kepada Allah, semoga kebaikan itu jadi wasilah, jadi jembatan orang itu tergerak untuk sama beramal salih. Kak Ruben kemarin atas pertolongan Allah umrah, itu pasti banyak orang-orang terdekat. Ya Allah Kak, sampai sana ya, aku yang sebenarnya bisa, kenapa belum tergerak ya? Itu kan akhirnya gerakin kan Kak? Iya. Jadi itu wasilah juga, kata Rasulullah SAW, mandalla alal khair kafa'ilih. Siapa-siapa di antara kita yang nge-share kebaikan, maka itu akan jadi potensi pahala jariah juga buat kita. Jadi ain, iya kita tangkal dengan zikir, ayat kursi, bersedekah, mengucap Masya Allah Tabarakallah. Tapi kita nggak boleh takut dengan nanti takut ain dan segala macam, lalu kita malas beramal, lalu kita kayak nggak mau posting gitu. Postinglah kebaikan, posting yang baik-baik, karena telah datang zaman di mana hari ini kadang-kadang keburukan itu naik ke permukaan, sedangkan kebaikan itu dianggap gak relevan. Makanya Allah berfirman, Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Naikkan kebaikan itu agar yang batil-batil nanti hilang. Karena kebaikan itu kalau udah nampak, innal batila kana zahuqa, akan membuat kebatilan itu nanti benar-benar akan menyingkir. Jadi Kak Ruben pelan-pelan insya Allah sama kita menjaga diri agar terhindar dari ain, tapi kita juga sama mohon pertolongan pada Allah, mudah-mudahan kebaikan yang diluaskan lewat sosmed jadi jariah dan umur kedua buat kita semuanya. Kayak podcast ini juga kan? Iya. Podcast ini juga kan jariah. Insya Allah bukan cuma Kak Ruben, bukan cuma timnya, tapi orang-orang yang nyiapin listriknya, nyiapin tripodnya, nyiapin foamnya, nyiapin decknya, tulisan segala macamnya, tanya chat GPT-nya, ngerisetnya, itu semua panen pahala yang sama. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang, kata Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang dalam Islam itu memulakan satu permulaan yang baik, karena lahu ajar, maka beliau panen pahala, wa ajru man amila biha min ghairi ayan kusa min ujurihim syai', maka dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan sesudah-sesudahnya. Kalaulah video ini ternyata ada 1 orang yang nonton, 3 orang, 5 orang, lalu beliau sedikit, alhamdulillah dapat mungkin kebaikan dari yang dihadirkan. Bukan hanya Kak Ruben sebagai pemilik platform yang dapat pahala jariah, tapi semua tim yang terlibat panen pahala jariahnya. Dan kita tahu hebatnya teman-teman, Kak Ruben izin, hebatnya sosial media itu sekali dia melayang, hampir mustahil dia hilang. Sekali kita post, hampir mustahil jejak digital itu dihilangkan, tuh hampir mustahil. Karena kita nggak pernah tahu video itu akan terbang sampai kemana, kita nggak pernah tahu kan. Ternyata video itu menemui orang yang pas jiwanya itu lagi rapuh, ketemu video itu. Pas lagi dapat banget masalah, ketemu video itu. Pas banget lagi dizolimi, ketemu sama potongan tentang jangan sampai dizolimi ya, atau jangan sampai berbuat zolim ya. Nah, dari situ ternyata bisa jadi itulah jariah-jariah kita lewat ilmu yang disebarluaskan, salah satunya lewat platform sosial media yang hari ini Allah karuniakan. Nah, ini Pak Ustadz, ini mungkin kalau ini pertanyaan-pertanyaan seputar saya yang masih banyak belajar sebenarnya Pak Ustadz. Ini kan bagaimana ketika ramai nih Pak Ustadz nih, wah ada tentang informasi-informasi yang salah misalnya, ya kan?
terkadang kalau kita salah baca itu kan bisa terpengaruh. Betul. Jadi baiknya nih ya kita bertanya atau abaikan. Nah, keren banget ini. Kak Ruben, semoga dimuliakan Allah dan semua yang menyaksikan di tayangan ini dimuliakan Allah. Allah kasih panduan. Kalau kita nerima kabar, kita tuh harus kayak gimana sih? Panduannya itu ada di Quran surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kita semua itu dikasih panduan jelas dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat. Hai orang-orang beriman, nanti kalau kalian dapat berita, salah satunya lewat sosmed, lewat postingan, lewat repostan, lewat video sederhana yang tiba-tiba di-share ke WA story-nya kita atau ke WA pribadinya kita misalkan. Itu tuh kita punya sikap yang dianjurkan sama Allah langsung. Dan Allah guidance itu. Apa sikapnya? Fatabayyanu. Kalian harus cek dulu ya, cross check dulu kebenarannya. Validasi dulu, benar nggak infonya? Sikap kita tuh dalam Al-Quran dibimbing Allah Azza wa Jal untuk nggak gampang secara mentah-mentah nerima berita begitu aja. Ya, dapat berita nih, oh berarti benar kali. Enggak. Dalam Islam tuh kita, bentar dulu deh, hold dulu. Kayak gitu loh Kak Ruben, jadi jangan main langsung, wah pasti benar nih. Enggak. Boleh jadi itu berita disampaikan oleh siapa, apakah punya kecenderungan kenapa ini disampaikan. Kenapa kok begini beritanya? Kenapa kok kemasan packaging beritanya seolah menyudutkan? Makanya kita nggak boleh, kecuali kita punya nggak boleh menerima mentah-mentah kecuali kita punya tindakan fatabayyanu. Tabayyun itu cross check. Oh ternyata kita cross check nih lewat A1 kabarnya hoax. Itu meminimalisir kemadharatan. Karena berita itu kalau sampai dipercaya, misalkan mengkonsumsi wortel dapat memberi mata kita jadi buta, atau mungkin narasinya gini ya, karena wortel matanya Bapak Fulan menjadi buta. Karena wortel, orang kan konotasinya langsung, wah jangan-jangan makan wortel, jangan-jangan ngejus wortel, jangan-jangan minum wortel. Padahal karena wortel mata Bapak ini menjadi buta. Bukan di jus, bukan dimakan, ternyata wortelnya dicolok ke mata gitu misalkan. Jadi buta. Udah saya curiga juga. Iya, padahal udah. Tapi headline-nya kan udah menggiring. Nanti petani wortel jadi nggak laku wortelnya. Atau yang harusnya harganya tinggi 1 kilogramnya, gara-gara berita itu jadi anjlok harganya. Itu kan kasihan jadi para petaninya. Makanya saat dapat berita, dapat kabar, sikap terbaik kita tabayyun. Itu sikap terbaik kita, Kak Ruben. Jadi hati-hati dalam ucapan sebenarnya kan. Betul. Ya kan, ucapan yang memang nggak bisa kita pertanggungjawabkan bisa merugikannya itu luar biasa. Betul, Kak Ruben. Dan itu nanti di akhirnya nanti kita harus pertanggungjawabkan itu semua kan. Betul. Iya kan? Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Semuanya hafal. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Karena nanti kita akan dipintai pertanggungjawaban tentang semua yang pernah kita terima dalam nikmat, termasuk lisan. Kita ngucap apa? Kalau hari ini bukan cuma gambaran lisan kita ngucap apa, ketikannya Kak Ruben. Jempol kita pasti akan dipintai pertanggungjawaban, jempol kita pernah ngetik apa, atau mungkin second account kita nih, pernah ngomporin apa pakai second account, itu pasti akan dipintai pertanggungjawaban. Mungkin nggak kelacak atau nggak kedetek sama manusia, tapi kan Allah CCTV-nya di mana-mana. Jadi memang sekarang saatnya kayak kita tuh membaca benar apa yang Nabi bilang. Kata Nabi SAW, Muslim itu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Muslim itu dia adalah orang yang membuat Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau hari ini dari gangguan lisan, bicara yang sembarangan, serampangan, ucapan yang ngelukain hati. Satu lagi wayadih dan tangan tuh yaitu salah satunya kalau di zaman sekarang dan jempolnya. Gangguan jempol, gangguan fitnah sosmed, kayak gitu kan. Penggiringan opini lewat framing-framing tertentu, kayak gitu. Nah ini kalau itu Pak Ustadz, ini misalnya aku nih sebagai seorang mualaf ya. Jadi kalau belum bisa menjalankan semuanya kayak seperti sholat tepat waktu, terus baca Al-Quran dengan benar, atau menghafal doa-doa dengan benar, apakah itu berarti kita belum menjadi seorang muslim yang baik? Oh tentu enggak, jawabannya setiap orang pasti berproses. Dan setiap proses pasti nanti Allah beri taufik berprogres, ada progresnya.
Bukankah Nabi SAW pernah waktu itu bilang, siapa yang mau lihat ahli syurga belum pernah sujud sekalipun, ini dia orangnya. Kok ada ahli syurga nggak pernah sujud? Belum pernah sujud sekalipun, kok ahli syurga? Jadi ceritanya ada sahabat Nabi, Kak Ruben, waktu itu beliau langsung masuk Islam, Kak Ruben. Begitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu annaka Rasulullah, orang ini langsung menerima panggilan jihad. Jihad. Orang ini masuk ke medan jihad dan orang ini wafat mati syahid. Belum sempat sholat, belum sempat sujud perdananya itu belum pernah. Makanya Nabi SAW menyampaikan, siapa yang mau lihat ahli syurga, belum pernah sujud, beliau orangnya. Dan kembali ke dalam bahasan, apakah kalau kita yang masih berproses, kita belum tahu bacaan Quran, kita mungkin masih berproses belajar doa-doa, kita sholat pun kadang-kadang masih mungkin membawa buku sebagai panduan untuk kita baca apa sih nanti pas ruku dan segala macam. Itu nggak apa-apa, setiap manusia sangat terbuka kesempatan untuk berprosesnya. Dan Allah tuh nggak pernah meng-underestimate siapapun, termasuk kita yang baru belajar dan apalagi memang baru masuk Islam, pasti Allah sangat-sangat sayang. Kan apalagi mu'alaf kan? Kalau mu'alaf kan dosanya nggak ada. Beliau seperti bayi yang kawaladathu ummuh, kata para ulama. Kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nol, mulai benar-benar dari nol, dari bersih. Makanya kalau seorang mu'alaf, tolong ya doakan kami ya. Itu benar ya, karena memang luar biasa doanya seorang yang baru masuk Islam, Kak Ruben. Jadi gak apa-apa berproses pelan-pelan. Tentunya pasti Kak Ruben juga dikelilingi oleh orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, yang akan siap membersamai. Dan itu insya Allah, Allah tahu persis prosesnya kita ya Kak Ruben. Proses belajar, proses memperbaiki dirinya kita, proses untuk beriman sama Allah. Dan itu Allah pasti gak akan pernah sia-siakan prosesnya kita jadi hamba yang berusaha lebih baik. Amin. Nah ini nih Pak Ustadz nih, kadang nih gak tahu ya, ini pernah ngalamin gak? Kalau saya nih gini, kadang kalau kita perasaan udah fokus tuh Pak Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan di poin sama. Misalnya gini, kita sholat nih, kadang-kadang gini, apa tadi bacaan nih? Gitu tuh Pak Ustadz tuh. Nah akhirnya saya ngulang lagi. Iya kan? Ngulang lagi, ini gara-gara gak fokus kan? Akhirnya Allah udah tolongin ini mau fokus, mau sholat. Udah tuh sholat. Yang berikutnya kita lupa, ini rakaat keberapa ya? Gitu tuh. Saya pernah begitu tuh Pak Ustadz. Akhirnya supaya nggak bingung, saya ngulang lagi dari awal biar sah hitungannya, daripada ternyata kita ngerasa kayaknya udah 3 deh, ntar nggak salah, ntar malah kita nggak dapat apa-apa kan. Jadi kita ngulang lagi, itu salah apa nggak Pak Ustadz? Gak apa-apa mengulang lagi. Tapi gak apa-apa juga saat kita tahu kita ambil rokaat yang paling sedikit di antara 2 kemungkinan. Ini rokaat ketiga atau rokaat keempat ya, ambil yang paling sedikit Kak Ruben. Itu pun juga gak apa-apa. Dan kalau kita tadi ya agak kurang-kurang khusyuk sedikit, sebenarnya Kak Ruben ditakdir bisa sholat aja udah mewah Kak Ruben. Kita ditakdir bisa sujud aja udah mewah banget Kak Ruben. Kalau kita harus nunggu sholat harus benar-benar khusyuk, niscaya nggak ada satupun yang bisa secara sempurna khusyuk dalam sholatnya kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena masing-masing kita tuh pasti digoda sama syaitan. Uzkur kaza, wadkur kaza. Ini kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Makanya kadang-kadang orang sholat Allahu Akbar, kunci mobil saya, kunci motor saya. Atau yang perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak, Allahu Akbar. Tadi jemuran gimana ya? Tadi kompor udah dimatiin belum ya apinya ya? Kadang kepikiran ini, kepikiran itu. Itu tuh sebenarnya memang godaan syaitan yang mereka goda ketika sholat. Terus kita gimana? Kalau kita nggak khusyuk boleh ngulang lagi? Boleh. Tapi kalaupun misalkan kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kayak aduh godaannya ini kayaknya berat banget gitu. Ditakdir bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud aja itu udah mewah banget, luar biasa. Nggak apa-apa, tetap laksanain aja sholat sambil pelan-pelan ditata. Kan khusyuk bukan datang lewat secara tiba-tiba. Khusyuk kan lewat jam terbang. Kadang kan semua elemen kan berpengaruh ya Kak Ruben. Di mana kita sholat, gimana performan kita pas kita sholat, kita pakai parfum kesukaan kita atau salah parfum aja bisa ganggu kan Kak Ruben. Aduh kayaknya salah parfum deh, ini kayaknya baunya nggak enak banget nih. Itu kan pasti ganggu sholat. Atau mungkin imamnya siapa dengan bacaannya, duh kok bacaannya salah, aduh sambungannya apa nih, kita nggak tahu lagi makmumnya. Itu kadang juga suka sedikit mungkin kita ke distract gitu. Nah, nggak apa-apa, sholat aja. Yang penting sholat, walaupun kita tahu kita masih agak perlu banyak belajar memperbaiki khusyuknya, tumakninahnya.
Tapi pelan-pelan nanti kalau kita biasakan, kita rutinkan, kita dawamkan, Allah yang menolong kita karena kita membangun jam terbang dalam kebaikan tadi. Karena Nabi pernah bilang, ahabul amar indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling mendatangkan cintanya Allah itu yang rutin, yang didawamkan walaupun kecil, walaupun sedikit. Gitu Kak Ruben. Tuh, aku udah puas hati ya udah dengar jawaban itu Pak Ustadz ya. Insyaallah. Nah, kadang-kadang gini, ntar jadi pahala apa enggak, udah deh udah pokoknya daripada terkecoh gue ulang lagi aja deh. Iya. Gitu. Nah, aku tuh lebih gitu biasanya. Iya. Kalau ini berarti aku udah tahu, berarti cari yang rokaat kita paling sedikit. Paling sedikit. Ini rokaat 2 apa 3? Kalau maghrib berarti 2. Ini rokaat 3 apa rokaat 4? Kalau isya berarti pilih rokaat yang ketiga. Kalau daripada nanti bingung, pilih rokaat yang paling sedikit. Lalu lanjutkan rokaat berikutnya. Kan katanya kalau kita tahajud, kita mesti tidur dulu. Betul. Iya kan? Nah, tapi kita tidurnya itu di mobil tuh Pak Ustadz. Iya. Iya kan? Nyampe-nyampe kan udah malam tuh. Betul. Maksudnya kita kelar nih jam 12 acara gitu kan. Pulang ke sini, kita tidur. Ya dapat 15-20 menit. Itu sudah dihitung tidur. Nah, tahajud sendiri itu adalah sholat qiyamul lail pada umumnya. Jadi yang namanya tahajud qiyamul lail itu sama Kak Ruben. Sholat yang dilaksanakan selepas Isya sampai sebelum subuh. Disebut dengan qiyamul lail. Di antara qiyamul lail itu ada yang disebut tahajud. Kenapa disebut tahajud? Karena harus dia menghujud. Hujud itu artinya merebahkan dirinya dulu. Disebut qiyamul lail biasanya tanpa tidur. Ya. Tahajud itu identiknya tidur dulu. Walau 15 menit, walau 20 menit. Lalu dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat. Jadi identiknya sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan setelah kita menghujudkan. Menghujud itu artinya merebahkan diri kita. Setelah hujud. Hujud itu merebahkan diri kita walau hanya beberapa menit. Setelah itu kita bangun, kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat salam atau 4, 4, 3 atau 2, 2, 2, 2, 3. Totalnya 11 gitu ataupun 23. Itu sholat tahajud. Kapan dilaksanakan? Ba'da Isya sampai subuh. Ya. Yang terbaiknya kapan? Paling prime time-nya kapan? Paling prime time adalah di sepertiga malam terakhir. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maka kalian yang memohon ampun, aku ampuni. Kalian yang meminta hajat, aku kabulkan hajatnya. Kalian yang bertobat, aku terima tobat-tobatnya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang sayang sama kita. Kapan sepertiga malam terakhir? Isya sampai subuh dibagi 3. Kalau Isya jam 7 berarti jam 8, 9, 10. Ini yang pertama. 11, 12, 13 atau 1. Yang kedua berarti sepertiga malam terakhir adalah 1 sampai azan subuh. Dari jam 1 pagi sampai azan subuh itu waktu yang paling prime time untuk kita tahajud. Begitu. Ya. Jadi ibaratnya minimal banyak tahu tentang tahajud gitu ya. Nah, ini karena kalau aku nih, Ustadz, kalau tiba-tiba kelewatan tahajud nih, ya ini. Itu kayak kita kayak sedih gitu, kayak kelewatan, kayak nunggu besok. Nah, terus saya pernah nanya nih sama orang, katanya bawaannya begitu, berarti lu banyak banget dosanya. Hah? Kan kita yang baru kan terkecoh kan? Iya, dalam hati gini, gue juga sih yang PA, gue nanya sama orang PA ya. Iya kan? Maksudnya gini, itu saya benar-benar belum ketemu dan nggak pasti kelupa lagi jawabannya, kelupa lagi gitu. Jadi enggak kan Ustadz? Enggak, tentu bukan karena kalau kita ngerasa kehilangan tuh bukan karena wah lu banyak dosanya lu, bukan. Justru kita ngerasa kehilangan karena itu sudah jadi habit yang terinstal, jadi kebiasaan. Bukan lagi kebiasaan, tapi kalau udah sampai ngerasa kehilangan dia namanya karakter. Udah darah daging banget, makanya ketika kehilangan gelo banget. Gelo tuh sayang banget. Aduh eman-eman ya, eman-eman tuh artinya kayak sangat sayang sekali ya kalau sampai terlewat. Hari ini kan harus nunggu besok lagi. Padahal kan besok belum tentu ada umur ya Kak Ruben. Itu ya kan? Iya. Jadi itu bukan karena oh berarti banyak dosen. Bukan. Karena justru tahajud itu berarti pas kita ngerasa kehilangan. Dia udah bukan kebiasaan. Dia udah bukan habit. Tapi dia jadi bagian dari karakter hidupnya kita. Makanya kalau ada yang kenapa ya tadi gak tahajud. Aduh kayaknya ada yang hilang banget. Itu karakternya hebat. Bukan main. Allah udah beri taufik sama kita. Mudah-mudahan kita bisa jaga tahajud. Dan orang-orang yang tahajud, teman-teman sekalian, orang-orang tahajud itu punya 3 keistimewaan. Yang pertama, dia ditinggikan derajatnya sama Allah. Maqamam mahmuda. Allah beri orang yang tahajud itu derajat tinggi, kedudukan yang tinggi. Diberi akses yang mudah. Itu orang-orang yang tahajud. Yang kedua, orang yang tahajud itu Allah beri circle yang baik.
adkhilni mudkhala sidqin. Nanti kalau dia kumpul, dipertemukan aja. Ya nggak tahu, walaupun dari jauh, tiba-tiba dipertemukan, dipersaudarakan. Itu Allah yang buat. Gimana caranya? Allah yang datengin. Kita, ya Allah, mudahkan hamba ya Allah, beri sebaik-baik peneman di setiap perjalanan. Tiba-tiba Allah mudahkan, dapat teman baru, keluarga baru, saudara baru. Itu orang-orang tahajud. Terus yang ketiga, sultanan nasira. Orang-orang tahajud, kalau dia punya masalah, punya problematika dalam hidup, punya soalan dalam hidup yang gak bisa dia selesaikan, Allah sendiri yang turun tangan untuknya, Allah sendiri yang jadi sultanan nasira, penolong sejati atas semua soalan-soalan yang sedang dia hadapi. Saat manusia gak buka pintunya, saat manusia nutup pintunya rapat-rapat, saat manusia pergi ninggalin kita satu demi satu, pada akhirnya Allah punya maksud. Allah buat hati kita hancur berkeping karena agar di hati kita hanya ada Allah saja, bukan yang lain. Iya ya. Pasti ada maksud Allah yang baik banget. Betul. Gitu. Nah, ini terkadang gini, maksudnya ya kita suka, kenapa kayak misalnya gini, kayak sosial media aku lebih menyerahkan ke admin. Karena aku pernah ada di fase yang hancur sekali gara-gara komen. Iya Kak Ruben. Ya, tapi bisa GR banget cuma gara-gara dipuji. Iya Kak Ruben. Nah itu akhirnya yang saya selalu ucapkan ketika sholat adalah, kalau aku gini, ya Allah hamba tahu banget nih hamba ini public figure gitu. Tapi selalu meminta tuh aku gini, jangan bikin saya terlena dan sombong karena dipuji. Ya, tapi selalu lewatkan pikiran saya secara hal-hal yang lain-lain itu supaya saya juga tidak drop gara-gara dihina. Betul. Tidak drop gara-gara dibicarakan hal-hal yang tidak baik gitu. Ya itu kan bener kan? Betul ya, Kak Ruben. Karena makanya para ulama sering bilang jangan caci, jangan tumbang dengan cacian, jangan terbang sebab karena pujian. Karena nyamuk aja mati sebab karena tepuk tangan, manusia pun juga bisa kehilangan banyak kebaikan hanya karena pujian-pujian yang melenakan. Kadang benar Kak Ruben, komen-komen itu kadang kalau kita nggak sikapi dengan bijak, bisa bikin kita yang ngedrop, yaitu pas komen-komennya negatif, bikin kita yang ngedrop. Komen-komen positif, kadang-kadang kalau kitanya lupa daratan juga bisa membuat kita melambung tinggi. GR kan? GR, jadi kayak kita, wow udah di titik, seolah-olah kita tuh di titik yang bagus banget, tapi padahal stuck di tempat, stagnan di tempat. Jadi paling iye. Iya kayak paling iya, makanya perlu banget kita terus mohon pertolongan pada Allah, minta taufik dari Allah supaya Allah kasih karunia kita jadi yang biasa aja kalau dipuji dan nggak terus kemudian tumbang karena dengar cacian. Karena kadang-kadang masing-masing kita itu akan dapat ujiannya masing-masing ya Kak Ruben, dan tidak semua Allah beri pada sebuah pohon itu daun yang rindang. Kadang-kadang ada pohon-pohon yang bukan diberi rindangnya daun, tapi dikuatkan akar. Manusia juga kayak gitu kan. Kadang-kadang manusia itu dikuatkan bukan hanya dengan orang-orang di sekelilingnya, tapi kadang lewat ujian-ujian yang, lewat ujian itu beliau belajar. Lewat ujian itu beliau jadi tambah bijaksana dengan pertolongan Allah. Lewat ujian-ujian itu beliau jadi ngerti, Allah baik ternyata yang selama ini sama kita. Tapi kalau secara teknis, kalau ada orang zalim sama kita, secara teknis, saya lebih memilih untuk nggak memberikan waktu untuk mereka lagi. Kalau kami secara teknis mengambil, mending waktu kita untuk hal-hal yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, untuk waktu-waktu kita lebih produktif daripada misalkan nanti kita mesti buka lagi luka-luka dan sesuatu yang mungkin nggak mungkin bisa menggores luka itu lebih dalam lagi. Tapi bukan berarti kita nggak peduli juga. Tetap kita peduli dengan cara terbaik di versi kita masing-masing. Mungkin Kak Ruben tentu saja kalau dalam hal ini masing-masing pasti punya versi terbaiknya. Dia punya bagian untuk saya, yaudah deh belajar memaafkan dengan cara saya tetap bertemu tapi seperlunya, kan ada begitu ya. Saya tetap bertemu tapi menjaga jarak misalkan, bisa aja kayak gitu segala macam. Namun Al-Quran tetap mengajarkan kalau dalam ayat yang tadi 199 Al-A'raf, khuzil afwa, maafkan aja. Gimana cara memaafkan? Ingat baiknya banyak-banyak. Karena gimana pun orang itu pasti ada baiknya.
sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Orang sejahat apapun di masa lalunya, gimana pun beliau tetap ada baiknya. Sejahat apapun dia buat hidupnya kita, tetap ada baiknya. Orang sebaik apapun pasti pernah punya salah sama hidupnya kita. Jadi pelan-pelan waktu yang nanti akan nyembuhin kita, kita berdamai sama hal itu semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya. Wow, ini tayangan ini buat kalian bengong, melongo, tenang aja. Tapi udah lebih dari 40 menit loh ini. Ya Allah. Luar biasa ya. Bener-bener gak berasa loh. Ini Masya Allah banget, luar biasa. Pak Ustadz terima kasih banget loh ini. Ngobrol yang begitu indah buat aku. Apalagi yang masih haus terus belajar, ingin menjadi yang lebih baik. Dan terus ingin didekatkan sama orang-orang yang punya ilmu agamanya lebih banyak. Sehingga kita bisa banyak belajar gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang kayaknya kita sudah terlewatkan selama ini. Jadi ini saatnya untuk kita ngejar hal-hal yang kita nggak tahu, tapi kita harus ngikutin semampunya kita menampung. Betul. Iya kan? Karena kalau terlalu berlebihan akhirnya juga tidak bagus. Betul. Ya terlalu kurang juga akhirnya jadinya kering nggak indah. Iya. Gitu. Jadi pengen jadi orang yang belajar bersyukur dengan secukupnya. Iya. Iya kan? Sebelumnya Pak Ustadz, sebelum kita pisah, mungkin ini pasti akan ditunggu-tunggu sama semuanya nih ya, para jus yang lagi nonton. Ada nggak kata-kata yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Kata-kata hari ini, kalau sudah sukses, jangan tinggalkan sholat. Tetap jaga sholat, tetap berbuat baik kepada sesama. Karena hidup adalah meninggalkan sepotong cerita. Cerita tentang orang kaya membangun masjid, cerita tentang seorang mu'alaf yang memberi inspirasi untuk banyak orang, cerita tentang orang yang sabar dengan tiap episode ujian dalam hidup beliau, karena pada akhirnya kita semua akan berpulang. Dan 3 tamu yang pasti akan datang. Rezeki, maut, takdir. Semoga rezekimu berkah, takdirmu baik, dan kematianmu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Kak Ruben. Semoga Kak Ruben dan semua tim keluarga besarnya selalu dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin. Dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin. Diberi hati iman yang istiqomah. Amin. Sampai kelak kita semua kembali berjumpa di jannah atau berjumpa di Mekah Madinah. Wafat kita nanti kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Amin, ya, Kak Ben. pokoknya ini suatu kebanggaan dan terus menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Karena Pak Ustadz ini juga salah satu orang yang menyemangati. Kalau ngelihat sosial medianya nih, ini aku jujur nih sebelum closing ya. Kalau dengan Pak Ustadz tuh kita kayak dikirimin voice note. Ya Allah. Kesannya padahal itu di feed atau enggak di reelsnya Pak Ustadz. Kesannya kita kayak dikirimin, Pak Ustadz lagi voice note. Ya Allah. Itu padahal itu di umum ya. Ya Allah. Karena tapi kalau yang nggak kena kalau yang terlalu jelek banget kita nggak berani Pak Ustadz ya kadang-kadang. Padahal ya ini kata-katanya pas banget, lewat skip. Iya. Iya kan, daripada kita kepikiran. Iya. Yang pasti terima kasih Pak Ustadz, sukses Amin, terus. sehat, amin. Dan salam juga. pastinya untuk keluarga. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita diberikan waktu bisa berjumpa lagi. Amin. Amin ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya untuk link ini dan nanti kira-kira siapa lagi untuk tamu yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.